Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Kurniawan, NPM 191506147. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4.7.1 paket tracer, yaitu connect the physical layer. Di sini saya akan membacakan objektifnya, yaitu terdapat 4 objektif, mana objektif pertama itu identify physical characteristic of internet working device. Jadi mengidentifikasi karakteristik fisikal internet working device. Part 2 itu select correct modules for connectivity. Berarti memilih modus yang tepat untuk konektivitas. Ketiga, connect device atau menghubungkan device. Dan keempat, check connectivity, yaitu cek konektivitas. Jadi, di background ini, in this activity, you will explore the different options available on internet working devices. You will also be required to determine which options provide the necessary connectivity when connecting multiple devices. Finally, you will add the correct modules and connect the device. Jadi di sini kita akan mengeksplor pilihan-pilihan yang berbeda yang ada di internet working device. Maka kita juga akan menentukan pilihan-pilihan yang tepat untuk menghubungkan beberapa device dengan memilih modul-modul yang tepat. Jadi part pertama yaitu identify physical characteristic of internet working devices. Itu mengidentifikasi karakteristik fisikal dari device internet working. Step 1, identify the management ports of a Cisco router. Jadi mengidentifikasi port management di router Cisco. Pertama itu klik is router. Di sini ada is router. Kita klik. Selanjutnya, zoom in and expand the window to see entire router. Which management ports are available? Zoom in. Dan management port mana yang tersedia. Sini terdapat 4 port yang tersedia, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi di Cisco router ini, di is router, terdapat 4 port yang tersedia. Dan which LAN and WAN interfaces are available on is router and how many are there? Jadi di sini terdapat 2 yang tersedia, yaitu di sini GE ini gigabit Ethernet. Jadi di sini dan di sini GE gigabit Ethernet. Jadi terdapat 2 LAN and WAN interface yang tersedia. Selanjutnya itu klik the CLITA command line interface tab and press enter. Di sini kita terus masukkan perintah show IV interface brief. Salah, di enable dulu. Enable terus baru show, bisa menggunakan tab untuk melengkapkan kalimatnya. Interface brief. Nah, di sini di output verifies the correct number of interface and their designation. VLAN 1 itu interface, cuma VLAN 1 adalah interface virtual yang hanya ada di software. Jadi selain VLAN 1 itulah physical interface yang tersedia di is router ini. Yaitu ini protokol gigabit Ethernet 00, gigabit Ethernet 01, serial 000, dan serial 001. Berarti tersedia 4 physical interface yang ada di is router ini. Dan VLAN ini merupakan interface virtual yang hanya tersedia di software ini. Nah, selanjutnya itu kita klik di sini show interface gigabit Ethernet 00. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari default bandwidth dari interface ini. Nah, untuk mencari default bandwidth di interface ini, kita cari kode BW. BW itu bandwidth. Jadi di sini. Nah, di sini. Ini di BW, singkatan dari bandwidth. Ini, bandwidthnya berarti bandwidth dari gigabit Ethernet 00 ini adalah
1 juta kilobit, ya berarti 1 gigabit. Ini adalah default bandwidth dari gigabit Ethernet, yaitu 1 juta kilobit. Dan selanjutnya kita itu show interface serial. Serial 00. Nah, di sini sama kita juga akan mencari bandwidth dari interface ini. Jadi kita enter. Di sini akan keluar. Nah, di sini bandwidth-nya, default bandwidth dari interface serial 000 ini adalah 1544 kilobit. Step 2, identify the module expansion slot. Jadi di step 2 ini berapa banyak expansion slot yang tersedia untuk menambahkan modul di is router. Jadi klik switch 2, how many expansions are available. Berarti di is router ini kita cek di physical. Nah, yang tersedia di sini bisa kita lihat itu yang kosong seperti ini. Yang kosong seperti ini berarti dia tersedia slot kosong untuk ditambahkan modul. Nah, jadi di is router ini terdapat 1 slot ekspansi untuk menambahkan modul. Selanjutnya di switch 2 itu terdapat 1 slot tersedia untuk menambahkan modul di sini. Nah, selanjutnya itu part 2, select the correct modules for connectivity. Step 1, determine which modules provide the required connectivity. A itu klik is, lalu klik physical tab on the left beneath the modules label. Nah, di modules label ini modul yang tersedia di is router. Nah, setiap modul memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika kita lihat seperti ini deskripsinya, fungsinya, dan ini gambaran modulnya. Jika kita ganti dengan modul yang di bawah, maka deskripsinya akan berubah juga dan modulnya juga akan berubah. Nah, jadi yang pertama, you need to connect PC 1, 2, 3. Berarti kita harus menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ini ke is router. But you do not have the necessary funds to purchase a new switch. Jadi kita akan menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ini ke router is dengan menggunakan modul karena kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli switch yang baru. Jadi modul mana yang akan digunakan? Nah, kita tinggal mencari modul yang tersedia switch tadi. Nah, di sini. Di sini kita bisa lihat provides 4 switching port. Nah, berarti modul ini menyediakan 4 switching port yang bisa kita gunakan untuk masing-masing PC 1, 2, dan 3. Jadi berarti modul yang tepat untuk kondisi 1 ini adalah modul ini HWIC 4 ESW. Nah, 2, how many hosts can you connect to the router using this module? Kita bisa mengkonekkan hingga 4 host karena terdapat 4 slot di sini. 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita bisa mengkonek sampai maksimal 4 PC di modul ini. Nah, selanjutnya itu di switch 2. Di switch 2 ini kita disuruh untuk which module can you insert to provide a gigabit optical connection? Jadi di switch 2 ini kita memerlukan modul yang bisa menyediakan gigabit optical connection. Jadi kita cari di modul sini. Ini Ethernet port jadi bukan. Ini juga fast Ethernet bukan. Nah, ini gigabit Ethernet network module. Tapi di sini provides gigabit Ethernet copper connectivity. Sedangkan yang kita butuhkan adalah gigabit optical connection. Jadi bukan yang ini. Ini fast Ethernet. Ini gigabit. Ini gigabit Ethernet network module provides. Nah, ini provides gigabit Ethernet optical connectivity sesuai dengan di sini gigabit optical connection. Jadi modul yang kita gunakan untuk switch 2 adalah modul ini, modul PT switch NM1FGE. Nah, selanjutnya di step 2 itu add the correct modules and power up devices.
Click is and attempt to insert appropriate module. Jadi kita akan masukkan modul yaitu klik dengan cara klik is, buka is routernya, kita terus untuk menambahkan modulnya kita tinggal memilih modul tadi, modulnya yang ini yang 4 switching port dan menariknya ke tempat slot ekspansi yang kosong di sini. Tapi kita harus mematikan device terlebih dahulu karena jika kita tidak matikan maka tidak bisa menambahkan modul ketika sedang on. Jadi kita matikan. Di sini cara matikannya. Terus kita tarik. Nah, dengan ini modulnya sudah ditambah dan kita hidupkan lagi. Begitu juga dengan switch 2. Switch 2 kita juga lakukan hal yang sama. Itu kita pilih modulnya tadi yang ini FGE. Terus kita matikan. Kita tarik ke slot ekspansi yang kosong dan kita hidupkan kembali. Di is tadi, ya di is ini, ya di is sudah hidup. Jadi selanjutnya itu use show IP interface brief comment on switch 2. Jadi kembali lagi ke switch 2. Nah, switch 2 ini kita menggunakan comment show IP interface brief. Berarti kita masuk ke comment live interface. Terus enable. Sini show IP interface brief. Nah, di sini keluar. Sini kita akan mengidentifikasi slot yang barusan kita akan mengidentifikasi modul yang barusan diletakkan di slot yang kosong tadi. Jadi kita coba cari yang barusan kita masukkan tadi itu dia di paling ujung, berarti dia di paling bawah ini gigabit. Kita barusan memasukkan gigabit Ethernet kan. Jadi saya rasa yang ini gigabit Ethernet 51 itu modul yang barusan kita masukkan tadi. Berarti dia masuk ke slot ke-5. Itu 2, 3. Ya. Jadi modul yang barusan kita masukkan tadi masuk di slot ke-5 di sini. Selanjutnya part 3 itu connect devices. Nah, di sini kita akan menghubungkan device-device ini dengan menggunakan kabel-kabel. Dengan cara itu select appropriate cable type, memilih tipe kabel yang cocok, terus mengklik device pertama dan interface-nya, lalu menghubungkan ke device kedua dengan interface-nya. Jika telah terhubung dengan benar, maka skor akan meningkat. Skornya mungkin ini completion ini skor. Jadi kita coba saja. For examples is to switch one menggunakan jadi ini device pertama is router kita hubungkan ke menggunakan interface gigabit Ethernet 00 menggunakan kabel tipe copper straight through dihubungkan ke device yang keduanya yaitu switch 1 ke interface gigabit Ethernet 01. Ya, mari kita coba. Nah, untuk kabel itu ada di bagian connection di sini. Tadi sini diperlukan kabel copper straight through dari gigabit Ethernet 00 di is ke gigabit Ethernet 01 di switch 1. Berarti kita ambil ini copper straight through, bisa lihat di bawah sini copper straight through. Kita hubungkan dan kita klik copper straight through-nya. Terus kita dari is router gigabit Ethernet 00 ke switch 2 gigabit Ethernet ke gigabit Ethernet 01.
Salah. Seharusnya ke switch 1 bukan switch 2. Cara menghapusnya tinggal diklik saja kabelnya ke switch 1 ke gigabit Ethernet 01. Nah, di sini seharusnya konklusinya sudah nambah, berarti kabel 1 benar. Asalnya itu diteruskan sampai ke bawah, berarti dari device is gigabit Ethernet 01 ke switch 4 gigabit Ethernet 01. Ya, dari sini ke switch 4 gigabit Ethernet 01. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya fast Ethernet ke PC1, berarti PC123 itu ya PC123 menggunakan fast Ethernet 0 akan dihubungkan masing-masing ke fast Ethernet 01 0 Oke. Menggunakan kabel copper straight through, berarti seperti ini. Dari sini. Jadi dari 0 ke sini PC1 ke fast Ethernet 0. Terus lanjut 12 ke PC2 fast Ethernet 0. Dari sini 012 10 11 12 ke PC3. Di sini 11. Nah, ya. Jadi di sini 012 tapi 012 tidak tersedia. Sebentar. Lanjutkan ke switch 1. Di sini switch 1 fast Ethernet 01 02 03 dari PC 456, berarti 01 02 03 dari switch 1. Oh, di sini. Dari switch 1 menggunakan kabel yang sama. 456, berarti switch 1 fast Ethernet 01 ke PC 4, terus fast Ethernet 02 ke PC 5, dan fast Ethernet 03 ke PC 6. Maka kompresinya sudah bertambah menjadi 50%. Selanjutnya itu switch 4 gigabit Ethernet 02 copper crossover ke switch 3 gigabit Ethernet 31. Berarti dari sini switch 4 terus 02 ke gigabit Ethernet 02 dihubungkan ke switch 3 gigabit Ethernet. Nih, ke sini gigabit Ethernet 31. Nah, jika benar maka completion-nya akan bertambah lagi. Selanjutnya itu switch 3 gigabit Ethernet 51 kabel fiber. Kabel fiber. Nih, ini kabel fiber dihubungkan dari switch 3 gigabit Ethernet 51. Ini 51 dihubungkan ke switch 2 gigabit Ethernet 51. Ke sini. Ini sudah terkoneksi juga.
Selanjutnya switch 2 dari Fast Ethernet 011121 ke PC 789 dari switch 2 menggunakan kabel straight through. PC 7 salah. Selanjutnya ini flash. Fast Ethernet 01 salah. Sini Fast Ethernet 01 ke PC 7 Fast Ethernet 0. Dilanjutkan 1121. 11 ke PC 8 dan 21 ke PC 9. Nah, sebenarnya switch 2 itu dari gigabit 31 ke access point port 0 menggunakan kabel straight through. Gigabit Ethernet 31 ini digabungkan ke access point port 0. Nah, dan yang terakhir itu is serial 000 serial DCE. Dari sini serial serial DCE connect to is first. Berarti dari is serial 000 menuju ke access point. Menuju ke west serial 00. West 000. Nah, di sini sudah selesai terhubung semua. Tapi dia 84%. Selanjutnya itu cek konektivitas. Itu ke CLI di is. Jadi di is di command line interface kita coba cek kita enable, kita show IP interface brief. Nah, di sini jika semua kabelnya benar maka akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi di sini kita coba cek gigabit Ethernet-nya. Yes. Sini up 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 terus down terus up up up. Nilainya up. Fast Ethernet 013 itu yes unset up, tapi di sini seharusnya down. 012 010 up, 011 up, 012 up, 013 down. Seharusnya 013 down. Berarti kita coba hubungkan kembali yang di sini. Itu dari di sini Fast Ethernet 010 011, berarti PC 1 itu 010 di sini. Ini PC 1010, terus PC 2 ini harusnya 011. PC 2 tidak terdapat 011.
Oh, 011 di sini. Berarti ini dihubungkan ke 011 dan ini dihubungkan ke 012. Nah, maka kita coba lagi. Kita coba lagi. Seharusnya sudah berhasil. Nah, di sini computation-nya meningkat. Berarti tadi benar. Ada yang salah. Di fast Ethernet 013-nya tetap up. Di sini serial 0-nya down, tapi dia tetap up. Tapi computation-nya meningkat. Jadi lanjutkan saja ke step 2. Mana step 2 ini connect wireless devices on laptop, tablet, PC. Berarti di laptop, tablet, PC ini kita harus mengkonekkan ke laptop. Nah, di laptop ini kita ke config, terus ini ya wireless tadi. Terus di wireless ini kita aktifkan. Dan harusnya nanti katanya muncul wireless connection. Dan di sini muncul wireless connection, berarti sudah berhasil. Dan di desktop kita coba web browser ini. Web browser kita tuliskan www.cisco.pka. Maka katanya akan tampil display Cisco Packet Tracer. Hostname unresolved. www.cisco.pka. Sini tidak berhasil. Artinya ada yang kurang, berarti kita lewatkan terlebih dahulu, nanti ke sana lagi. Dari tablet PC kita coba lakukan hal yang sama di wireless 0 on. Di sini sudah on, sudah timbul. Di sini desktop, kita coba web browser, kita cari www.cisco.pka. Hostname unresolved, tetap hostname unresolved. Step 3 itu change the access method of the tablet PC. Jadi di tablet PC ini kita coba ganti di config-nya, kita matikan wireless-nya, tadi katanya diganti. Setelah diganti kita ubah ke 3G 4G cell 1. Oke. Ini sudah on. Nah, sini sudah terkoneksi ke cell tower. Kita coba di desktop web browser-nya. Kita cari www.cisco.pka. Nah, jika dikonekkan menggunakan 3G 4G, dia layar putih, tidak muncul apa-apa. Oh, muncul Cisco Packet Tracer. Berarti
Di 3G 4G cell itu sukses, tapi jika kita ubah tadi kembali lagi config-nya, kita matikan 3G 4G-nya, terus kita hubungkan wireless-nya, maka dia gagal. Kita tutup, kita coba buka lagi. Ternyata sudah berhasil. Sudah bisa dibuka di sini menggunakan wireless connection. Kita coba lagi di laptop. .pka kita coba dan berhasil. Laptop juga berhasil menggunakan wireless di sini. Wirelessnya masih aktif dan berhasil membuka Cisco Packet Tracer. Berarti sudah berhasil untuk laptop dan tablet PC. Selanjutnya step 4 yaitu check connectivity of other PCs. Berarti kita cek konektivitas dari PC-PC-nya. Kita coba cek di PC 7 karena kabelnya seperti tidak menyala. Kita coba buka web browser. Buka www.cisco.pka. Hostname unresolved, sama seperti yang tadi. Jika kita coba ke PC 8, apakah sama atau berhasil? PC 8 berhasil, sedangkan PC 7 gagal. Berarti terdapat masalah kabel pada PC ke-7 ini. Di PC 7 ini kita mengkonekkan dari switch 2. Di sini switch 2. Switch 2 itu dari Flash Ethernet 01 menggunakan kabel copper straight through ke Flash Ethernet 0. Ini Flash Ethernet 01. Tapi katanya tidak bisa dikonek. Nah, sini nampaknya sudah berhasil dan completion-nya juga sudah 100%, berarti sudah berhasil. Dan kita coba di PC 7 tadi. Kita cek konektivitasnya www.cisco.pka. Atau masih belum, mungkin butuh waktu untuk muncul. Seperti laptop dan tablet PC tadi mungkin butuh waktu, tapi atau masih belum, mungkin memang butuh waktu. Tapi di sini completion sudah 100%. Katanya di sini jika kita menghubungkan dengan benar maka skornya akan meningkat. Berarti di sini saya sudah menghubungkan semua kabel dengan benar ke device yang benar dengan modul yang benar. Completion sudah 100%. Maka demikianlah tugas 4.7.1 paket tracer connect the physical layer dari saya. Saya Aldi Kurniawan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Bila ada salah-salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.